اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi kepada keluarga Yusuf Marsudi. Selamat menunaikan ibadah puasa yang insya Allah pada hari ini adalah hari yang ke-13 Ramadan. Betul ya? Yang ke-13 Ramadan. Maknanya kita sudah hampir mendapatkan separuh masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus memberikan semangat kepada kita, memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan sebaik-baiknya, dan terutama sekali dapat mengisi ibadah puasa dengan sempurna, dapat mengisi juga ibadah-ibadah yang sunat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dalam tazkirah Ramadan ini pada kali yang kedua dalam grup kita, dan insya Allah kita hanya dalam 15 menit ataupun 20 menit ya pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan pertemuan singkat ini dapat memberi makna kepada kita dan dapat mengeratkan dari kekeluargaan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Om Farid ada? Ada pergi kerja ya? Oh iya. Baiklah, kita langsung saja pada topik kali ini, yaitu berkenaan dengan Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang penuh dengan barakah, di mana orang yang beribadah pada malam tersebut Allah anugerahkan kelebihan yang berlipat ganda. Bukan hanya 2, 3, 4, 5, 6 kali lipat, tapi bandingannya Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya malam Qadar ini lebih baik, lebih agung, lebih sempurna, lebih besar pahalanya berbanding dengan 1000 bulan. Bukan 1000 hari, 1000 bulan, 83 tahun lebih. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua malam yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berpandukan kepada apa yang telah disampaikan oleh seorang ulama besar, Abu Laith As-Samarqandi, dalam kitab beliau yang bernama Tanbihul Ghafilin. Dalam bab di bawah tajuk besar, Babu Fadli Syahri Ramadan, bab berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan ini, Abu Laith As-Samarqandi mengantarkan kepada kita, menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang panjang,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita semua, kepada umatnya, berkenaan dengan Lailatul Qadar ataupun malam Qadar, malam yang mulia. Ada panggilan Pak Ji Sairi. Dalam keterangan di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kanat Lailatul Qadri ya'murullahu ta'ala Jibrila fayahbitu fi kabatin minal malaikah ilal ardi wa ma'ahu liwa'un ahdaru fayarkuzuhu ala dhahril ka'bah walahu sittu mi'ati janahin minha janahain la yunshiruhuma illa fi lailatul qadr wa yunshiruhuma tilkal lailah yujawizul masyriqa wal maghribah. Apabila sudah sampai pada malam Qadar ataupun Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril agar turun ke bumi bersama rombongan para malaikat. Maka turunlah malaikat Jibril bersama para malaikat, dan diterangkan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikah. Pada malam Qadar ataupun Lailatul Qadar ini, malaikat-malaikat turun silih berganti. Ya. Lalu seterusnya diterangkan oleh Abul Laits As-Samarqandi, bendera ataupun panji yang dibawa oleh malaikat Jibril itu berwarna hijau, lalu diletakkan di atas Ka'bah. Dan bahwasanya malaikat Jibril ini dia mempunyai 600 sayap. Ya. Al-Quran pun menjelaskan bahwasanya para malaikat ini ada sayap. Ya. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Ya. Al-Quran menjelaskan bahwa para malaikat ini Allah cipta dengan ada sayap. 2, 3, 4. Tapi malaikat Jibril ini diterangkan dia mempunyai sebanyak 600 sayap. Jadi kalau burung hanya 2 sayapnya, kan dengan kiri. Malaikat Jibril yang Allah cipta daripada nur ataupun cahaya ini, yang dalam bentuk matinya cahaya ini dia punya kecepatan yang luar biasa. Ya. Kalau apa yang Atuk baca, dalam 1 saat kecepatan cahaya ini 360.000 kilometer kelajuan dia 1 saat ataupun 1 detik. Ini cahaya mati. Malaikat cahaya hidup. Allah ciptakan daripada cahaya. Allah letakkan lagi sayap. Ya, untuk membantu pergerakan. Jangan begitu kalau sayap. Ya. Kalau burung berjalan tanpa sayap, dia seperti berjalannya ayam. Tapi kalau dia bergerak melalui menggunakan sayapnya, tentu kalau juanya akan berlipat kali ganda. Maka begitulah gambaran para malaikat. Tentu saja dengan Allah ciptakan dengan sayap tersebut akan lebih lagi membantu pergerakan, kelajuan, kecepatan malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada dua sayap yang hanya dibuka pada malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Jadi ada 2 sayap yang khas hanya untuk dibuka pada Lailatul Qadar. Maka pada malam Qadar itu malaikat Jibril membuka 2 sayapnya itu. 2 sayap yang khas hanya diperuntukkan untuk dibuka pada Lailatul Qadar ini. Rijawizanil masyriq wal maghrib. Maka setelah dibuka 2 sayapnya itu, dia akan menutupi dari barat sampai ke timur. Sebab penciptaan malaikat-malaikat ini, terutama malaikat
para pemimpin malaikat, ya, yang empat orang malaikat itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya. Allah cipta dengan bentuk yang asli luar biasa. Diceritakan, kalaulah air lautan di dunia, Laut Pasifik, Laut Atlantik, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, semua laut dituangkan seluruh airnya ke atas kepala malaikat Jibril, maka tak akan terjatuh satu tetes pun dari kepala malaikat Jibril. Ini sebagai gambaran betapa besar dan hebatnya penciptaan asli malaikat Jibril. Tapi malaikat ini punya keistimewaan boleh menjelma sebagai manusia. Malaikat Jibril apabila datang kepada Rasulullah, dia menjelma sebagai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dahyah Al-Kalabi. Ini yang banyak menjelma sebagai Dahyah Al-Kalabi. Kadang-kadang menjelma sebagai A'rabi, seorang Arab desa, seorang Arab kampung. Ya. Tapi bentuk asalnya seperti itu tadi. Faib'athu Jibrilu al-malaikah fiadil ummah bisallimuna ala kulli qaimin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin yusafihuna wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatla'al fajr. Maka setelah malaikat Jibril, Allah beri tugas untuk turun ke bumi, membawa para malaikat untuk berjumpa umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril menugaskan malaikat-malaikat yang ramai ini agar mendatangi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh malaikat Jibril agar semua rumah-rumah umat Islam didatangi. Maka para malaikat ini datang kepada orang yang sedang duduk, yang sedang berzikir, yang sedang berdiri, yang sedang berbaring, dan mereka mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin yang didatangi. Cuma kita tak perasan ya. Orang yang tidur tidak didatangi. Yang tidur sepanjang malam pada Lailatul Qadar itu tidak berjumpa dengan para malaikat. Kita yang sedang beribadah, mungkin kita tarawih ya, para malaikat itu datang pada kita. Adapun sedang mengaji, ya, sedang duduk, sedang berzikir, malaikat itu datang kepada kita dan mengucapkan salam, bahkan juga wa yusafihunahum. Para malaikat itu menjabat tangan kita, katanya diterangkan seperti itu ya. Jadi beruntung orang yang sedang beribadah, orang yang menghidupkan malam qadar itu. Wa yu'minuna 'ala du'aihim hatta yatla'al fajr, dan para malaikat itu mengaminkan doa orang-orang yang didatangi itu pada malam qadar, sehingga keadaan ini berlaku sepanjang malam, bukan satu saat ya. Sebab dalam Islam ini ada saat al-mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajab seperti hari Jumat umpamanya. Allah rahasiakan itu hanya pada waktu yang singkat. Ada ulama mengatakan di antara dua khutbah, ketika imam membaca khutbah, kemudian duduk antara kedua khutbah itu, waktu duduknya itulah waktu istijabah. Kalau kita berdoa pada waktu itu, apa yang kita mohonkan pada Allah, Allah kabulkan. Ada ulama yang mengatakan waktunya selepas waktu asar. Tapi bukan sepanjang siap selesai salat fardu asar sampai maghrib, bukan. Hanya waktu seketika. Ya. Ini waktu-waktu mustajabah yang lain. Tapi Lailatul Qadar ini Allah ibaratkan dengan penggunaan perkataan hatta, sehingga. Ya. Jadi perkataan di sini diterangkan oleh para ulama, Lailatul Qadar ini berlaku sepanjang malam sehinggalah terbitnya fajar, hingga sampai waktu subuh baru berakhir Lailatul Qadar. Jadi kalau digambarkan dengan perputaran bumi, ya tentu saja para malaikat itu dari arah timur ke arah barat, dia terus maknanya 24 jam itulah berlakunya Lailatul Qadar. Cuma bagi kita yang ada di belahan bumi tertentu hanya berlaku pada malam harinya ya.
Nanti apabila hari itu sudah bertukar ke arah barat, maka bagian bumi sebelah barat itu yang masuk malam itu, itulah para malaikat datang ke arah situ. Nanti ada kaitannya di sini ya, ada kaitannya. Fa idza ta'ala al-fajr nada Jibril alaihi salam ya ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil. Maka apabila fajar shadiq sudah menyingsing, sudah masuk waktu subuh, maksudnya malaikat Jibril memanggil para malaikat itu tadi. Wahai para malaikat ar-rahil ar-rahil, mari kita pergi. Mari kita pergi. Mungkin pergi pulang ataupun pergi ke belahan bumi yang lain. Kan dalam kajian sains kita kan bumi berputar ya. Bumi berputar. Bumi berputar pada dirinya sendiri, di samping juga berputar mengelilingi matahari. Ada seorang ustadz tak percaya kalau bumi mengelilingi matahari. Ada macam-macam ya. Ada yang mengatakan bumi ini datar saja, tak bulat. Banyak kan membaca biar tidak jumutnya. Ini perkara sains ini bukan bidang kita, tapi apabila pakar sains mengatakan, mau tak mau kita mesti menerima. Macam mana pakar sains mengatakan bahwa pada bulan sekian, jam sekian akan terjadi matahari, dan betul-betul terjadi gerhana matahari. Betul-betul terjadi, sebab itu kajian itu sudah begitu tepatnya. Jadi kata malaikat Jibril, wahai para malaikat, mari kita pergi, mari kita pergi. Kemudian para malaikat itu bukan terus pergi macam itu saja. Mereka masih bertanya, mereka masih ingin tahu apa yang Allah lakukan ke atas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaquluna, maka mereka berkata, ya Jibril, ma sanallahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apa yang telah Allah lakukan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah doa-doa mereka dikabulkan? Lalu apa jawaban malaikat Jibril? Fayaqulu innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Iya, kata malaikat Jibril, Allah telah melihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Allah memaafkan mereka kecuali 4 golongan. Jadi jangan sampai kita termasuk dari salah satu 4 golongan yang tidak mendapat pandangan Allah di malam qadar, tidak mendapat pengampunan Allah, bahkan mendapat murka Allah. Na'udzubillah. Siapa 4 golongan itu? Faqalu wa man haula'i arba'ah. Para malaikat itu pun ingin tahu juga, nak tahu juga, tertanya-tanya mereka. Wahai malaikat Jibril, siapa 4 golongan itu yang tidak mendapatkan pengampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat daripada Allah? Siapa mereka ini? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, qal mudminu khamrin. Malaikat Jibril menjawab, yang pertama yang tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan fadilah malam qadar yang mulia ini, yang pertama, peminum arak. Orang yang tak henti-henti minum minuman keras. Walaupun bulan Ramadan, dia pun tak berhenti. Masih minum-minum juga, masih pergi ke kelab-kelab malam juga. Ya. Kita bersyukur Allah berikan kepada kita kekuatan untuk dapat meninggalkan maksiat-maksiat semacam itu. Tapi kenyataannya umat Muhammad, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada yang jenis semacam itu. Bulan Ramadan datang pun mereka tak ambil tahu. Mereka reka dengan hiburan-hiburan, mereka reka dengan maksiat, bahkan ramai juga mereka yang tidak berpuasa.
Di situ ada yang tak puasa tak? Ada yang tak puasa? Semua puasa. Cucu-cucu atuk semua puasa tuh. Yang kecil tak nampak. Tidur lagi kan yang kecil? Dia tidur. Nah, itu yang pertama mutminu khamrin. Yang kedua wa'akun liwalidayhi. Yang kedua yang tidak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Ini orang yang derhaka kepada kedua ibu bapak. Ya. Hati-hati bagi yang masih punya ayah, yang masih punya ibu. Di sini semua masih ada ayah, masih ada ibu kah? Yang ada dalam grup ini? Ada ya, semua ada ayah, ada ibu. Atau ada ibu lagi, ayah dah tak ada. Nenek dah tak ada dah. Ayah ibu dah tak ada nenek. Tapi ada suami nenek. Nenek masih ada suami. ini orangnya sebelah di sebelah itu ini. Yang pertama, orang yang masih tidak dapat meninggalkan minuman keras. Yang kedua, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapak. Derhaka ini bukan maksudnya dia berlawan tumbuk, pukul, bukan. Ya. Al-Quran sudah memberikan garisan, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karimah. Jangan kamu ucapkan perkataan walaupun hanya setakat uff. Uff ini dalam bahasa Arab, mungkin kalau dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Indonesia, ini maksudnya reaksi, tidak suka kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Ataupun bentuk reaksi dengan badan. Disuruh sesuatu, dia angkat bau, ataupun dia kernyitkan pipinya, ataupun matanya dengan penuh kebencian umpamanya. Nah, itu pun sama reaksi yang tidak baik kepada orang tua ketika berinteraksi dengan kita. Itu pun sudah termasuk akul walidain, derhaka kepada orang tua. Ingat cucu-cucu itu semuanya. Apalagi membantah. Bari umpamanya kan, nih jangan buat macam tu. Tak bercakap apapun, tapi tak peduli, tak hirau. Itu pun sama lah. Lagi menyakitkan hati lah. Ya. Safia, tolong ambilkan benda tu. Tidur. Dia tak peduli, duduk saja. Pun sama, walaupun tak bercakap. Safwa, tolong lipatkan baju. Dia pun tak buat, sama. Walaupun tak bercakap, tapi dia tak menghormati orang tua. Jadi berhati-hati, ya. Dalam hadis lain, bukan setakat macam itu, tapi Malaikat Jibril berdoa dan minta supaya Rasulullah mengaminkan. Celaka orang yang berkesempatan bersama dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan ridho. Pernah cakap pasal itu. Pasal yang Rasulullah naik mimbar, lepas itu Rasulullah asyik cakap amin 3 kali. Nah, betul. Masa itu Rasulullah entah menyampaikan khutbah hari raya ke apa, tapi hadis itu tidak menjelaskan secara terang, hanya diterangkan dalam hadis itu, ya Rasulullah innaka setal mimbar fatakulu amin amin amin. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika Tuhan tadi naik ke atas mimbar, tiba-tiba Tuhan membaca amin amin amin. Sahabat terheran-heran, ada apa Rasulullah membaca amin? Tadi membaca amin, tak berdoa apapun. Sahabat tertanya-tanya. Lalu Rasulullah jawab, oh itu tadi ketika aku sedang turun dari mimbar, waktu aku naik mimbar tadi, Malaikat Jibril tiba-tiba datang, ya Muhammad,
celakalah orang yang berkesempatan masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan Allah. Celaka dia. Dia akan masuk neraka. Cakap Muhammad amin. Maka Nabi membaca amin. Disuruh malaikat Jibril. Amin yang kedua lagi, kata Rasulullah. Nah, tadi Jibril juga bercakap, wahai Muhammad, celaka orang yang masih berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia tidak menempatkan ridhonya, dia menyakiti hatinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Cakap amin. Kata Rasulullah, amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Nah, amin yang ketiga, wahai Muhammad, celaka orang yang nama kamu disebut di sisinya. Sebut nama Muhammad, ya. Maka kita sunat membaca salawat apabila mendengar sebutan nama Nabi. Nabi Muhammad kita sebut sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu wasallam alaih. Tapi orang itu buat datang saja. Kata malaikat Jibril, celaka orang itu. Semoga dia masuk neraka. Kata malaikat Jibril, aminkan Muhammad. Nabi pun mengaminkan amin. Nah, itu sejarahnya, ya. Baik, sudah dua ya. Maknanya tinggal dua lagi, ya. Yang pertama orang yang pemabuk, peminum arak. Yang kedua orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Yang ketiga waqatir rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ramai orang putus saudara gara-gara pergaduhan antara anak sama anak, ya. Jiran sama jiran, sama-sama Islam, kadang-kadang sama masih keluarga, jiran sama jiran itu menjadi sebab tidak bertegur sapa, memutuskan persaudaraan, ataupun tinggal jauh, tapi disebabkan ada hal-hal yang mungkin pernah menggoris hatinya, pernah menyakiti hatinya, dia pun tak dapat memaafkan, terus bermusuh, terus putus hubungan. Ini pun berdosa. Masuk bulan Ramadan walaupun dia berpuasa, dia pun beribadah-ibadah yang lain, selagi tidak saling memaafkan, tidak bermaafan kepada saudaranya, apalagi saudara sekandung, saudara sama Islamnya pun, ya, dia tidak mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Jadi berhati-hati, ya, adik-beradik, dengan orang tua, apalagi dengan pakcik-makciknya, apalagi dengan sepupu-sepupunya juga. Nah, jaga tadi persaudaraan, ya. Walaupun mereka melakukan kesalahan, berbuat dosa pada kita, kita maafkan, ya. Orang yang bersedia memaafkan orang lain itu, maknanya dia telah membantu diri sendiri untuk mengurangkan tekanan-tekanan. Sebab orang yang berdendam, ya, sebenarnya dia menyimpan penyakit dalam hatinya. Penyakit batin itu lama-lama akan menyebabkan dia tertimpa penyakit zahir, akan muncul penyakit-penyakit yang mungkin sel-sel penyakit penyakitnya kronik bermacam-macam. Dan ini sudah disahkan oleh para pakar, ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, wa musyahin. Musyahin, kata Rasulullah. Yang keempat, orang yang tidak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar ini, orang yang bermusuhan. Bila ya Rasulullah, sahabat tidak paham perkataan musyahin ini. Mereka bertanya, wa manil musyahin? Siapa al-musyahin ini? Orang yang bermusuhan, orang yang bertengkar ini, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, qal huwa al-musarim. Al-musyahin ini adalah orang yang bertengkar, orang yang bergaduh, yaitu alladzi la yukallimu akhahu fawqa thalathata ayyam. Al-musarim, orang yang bergaduh, yang bertengkar ini, yang tidak mendapat fadilah Lailatul Qadar, adalah orang yang tidak bercakap dengan saudaranya, tak bertegur sapa dengan saudaranya. Tentu ada sebabnya. Mungkin tersinggung perasaannya, dia merasa disakiti dengan sikapnya, ataupun saudaranya itu pernah tersilap lalu dia memboikotnya, ya, tidak bertegur sapa,
lebih dari 3 hari. Jadi tidak bertegur sapa, apalagi dalam satu rumah ya. Dengan kakak adik beradik lebih 3 hari ini kita sudah melakukan dosa besar. Selagi kita tidak hentikan, tidak saling memaafkan, maka selagi itu kita terlibat dalam dosa besar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari cucu-cucu Atuk. Dipersilakan. Tak ada Atuk. Saya faham je semua. Paham, alhamdulillah. Paham. Adik tidur kah? Semua tidur Atuk, tengok. Allah kasihannya. Buruk. Oh. Bari dah pengen Oh, tadi ada salat subuh kah? Ada, salat. Alhamdulillah ada. Orang tidur. Dia tak tahanlah dengan sangat. Masa salat dia tidur ke? Tadi Faida pura-pura tidur, lepas ada tidur betul-betul. Faida tak apa, dia belum mumayyiz. Belum mumayyiz tu mumayyiz. Okeylah, setakat ini saja perjumpaan kita. Semoga Allah sentiasa merahmati kita semua. Semangat dan selamat berpuasa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.